Pasuhami roh Tuhan, selalu sehona memi. Saya pehon tangan mi Tuhan, pehon Tuhan ngomongi. Ikut video, hai maaf Tuhan, sifat Tuhan dame. Pasuhami roh Tuhan, selalu sehona memi. Sayang pehon tangan mi Tuhan, pehon Tuhan ngomongi. Ikut video, hai maaf Tuhan, sifat Tuhan dame.
Silakan bangkit berdiri. Besarkanlah namanya, besar
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berfirmanlah Tuhan Allah, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber berkat dan karunia yang melimpah. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, supaya kami jauh dari kelaparan. Karena itu, kami berkumpul di tempat ini, menyampaikan terima kasih kami kepadamu. Dari tangan-Mu-lah kami terima segala yang baik dan yang berguna bagi tubuh dan jiwa kami. Dan karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Terimalah ucapan syukur kami, berilah Roh Kudus kepada kami, supaya kami mengenal segala yang baik yang dari Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-21 setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari kitab Imamat 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 3. Oh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 424 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Ibrani ayat 13, dalam kitab Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Peliharalah kasih persaudaraan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta Minggu tanggal 24 Oktober 2021. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 24 Oktober 2021 adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan topik minggu manotong marholong ni roha didongan, hidup rukun dengan sesama. 2. Roster pemandu lagu Pertangyangan Uik dapat kita baca dalam warta jemaat. 3. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga di altar dapat kita baca di warta jemaat. 4. Berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak ketiga perempuan bagi keluarga Amri Christopher Situmorang, Ibu Lucy Indah Burunenggolan dari Uik Tengah. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 5. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pada kebaktian pukul 6 WIB dan sudah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 2 orang anak keluarga Sahat Victor Pangihutan Silalahi Sigiro, Ibu Roito Mulyani Yulianti Boru Simajutak dari Rambutan 1. Tuhan Yesus memberkati. 6. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Riko Christian Panggabean, Jemaat HKBP Resort Palmerah Petamburan, Distrik 8 DKI Jakarta. Anak dari Bapak Dr. Christopher Panggabean, Ibu Dr. Martina L. Bororing Borusinaga, dengan tunangannya Tessa Paulina Elia Boru Panjaitan, putri dari Bapak Boma Panjaitan, Ibu Masnur Boru Manalu, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari Uik Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 pukul 9.30 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. 7. Pemberitaan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rio Henry Manulang, anak dari Bapak Nelson Manulang, Ibu Marisa Borusiahan
Jemaat HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan tunangannya Francisca Puji Borunenggolan, putri dari Bapak Kalpen Nenggolan almarhum, Ibu Maslan Faridawati Boru Panjaitan, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari WEK Dukuh. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2020, pukul 9 WIB di HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan memberkati. 8 anggota jemaat pindah ralat titing, di mana di warta jemaat ada salah tulis, tertulis keluarga Insinyur Jordan Simajuntak, Ibu Dr. Helena Purnamasari Boru Turnip. Sebenarnya keluarga Insinyur Samuel Muara Sion Simajuntak, Ibu Dr. Helena Purnamasari Boru Turnip. 2. Mulai hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021 telah pindah anggota jemaat, yaitu Saudari Novalia Boru Silaban, pindah ke GKI Ngupasan, Jalan Bayangkara nomor 25, Yogyakarta. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 9. Pembukaan belajar Sidi angkatan 2021-2022. Mulai hari ini Minggu 17 Oktober 2020 telah dibuka pendaftaran Sidi angkatan tahun ajaran 2021-2022 dan ditutup tanggal 31 Oktober 2021. Syaratnya: 1. Surat pengantar dari Sintua Wik. 2. Fotokopi akte lahir. 3. Fotokopi baptis. 4. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Bagi yang akan mendaftar diserahkan ke Sekretariat HKBP Keramat Jati. 10. Sintua atau majelis pensiun. Sesuai keputusan Sermon Parhadalo tanggal 12 Oktober 2021, di hari Minggu yang akan datang tanggal 31 Oktober 2021, Sintua Jahaja Marlinang Boru Pasaribu memasuki masa pensiun. Maka pada Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di Bekabaktian pukul 11.30 WIB diadakan kolekte ke depan tanda kasih untuk pelayanan di gereja ini. Kita doakan supaya berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Alinea kedua, pelayanan koinonia, pendalaman Alkitab seksi remaja atau PA. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 18.30 WIB, seksi remaja akan melaksanakan pendalaman Alkitab dengan tema melakukan yang terbaik, Kolose 3 ayat 23. PA akan dilaksanakan melalui Zoom atau live streaming melalui YouTube channel HKBP Keramat Jati. Alinea ketiga, lain-lain. 1. Kegiatan kebaktian pada masa pandemi COVID-19 dapat kita baca di Warta Jemaat. 2. Pemberitahuan dan ajakan tentang PPKM level 2 dapat kita baca di Warta Jemaat. 3. Rangkaian acara perayaan ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gotilon. Pada hari Minggu ini 24 Oktober 2021, gereja kita merayakan pesta ulang tahun ke-57 tahun dan Pesta Gotilon tahun 2021 dengan tema
hidup rukun dengan sesama, dan subtema dalam rangka memperingati ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gotilon, HKBP Keramat Jati mensyukuri berkat Tuhan dengan meningkatkan iman, kualitas hidup yang rukun dan damai. Adapun rangkaian kegiatan perayaan adalah sebagai berikut. Ibadah pukul 6 WIB berjalan seperti biasa. Ibadah puncak hari ulang tahun ke-57 dan Pesta Gotilon pukul 9 WIB berjalan seperti menyampaikan persembahan amplop Gotilon silua keluarga dan sudah dilaksanakan. Ibadah pukul 17 WIB berjalan seperti biasa, jemaat menyampaikan persembahan amplop Gotilon dan silua keluarga. Nomor 4, rencana program kerja tahun 2022. Penyusunan program kerja tahun anggaran 2022 diketuai oleh MPA, maka dihimbau ke semua dewan atau seksi MPA dan penata layanan supaya menyusun program kerja masing-masing. Adapun tema tahun 2022 adalah kesehatan. Dalam penyusunan program kerja tahun 2022 supaya efisien, ekonomis, dan efektif atau 3E. Rencana jadwal kerja, penyusunan anggaran dan pembahasan sebagai berikut. 1. Penyusunan program kerja masing-masing dewan atau seksi mulai tanggal 3 sampai 31 Oktober 2021. 2. Pembahasan anggaran rapat Parhalado Resort tanggal 30 November 2021. 3. Pembahasan rapat Parhalado tanggal 14 sampai tanggal 15 Desember 2021. Pembahasan rapat Huria tanggal 28 Desember 2021. 5. Rapat pendeta Hatopan yang dilaksanakan hari Senin sampai Kamis tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober 2021. Semua pendeta HKBP Keramat Jati mengikuti rapat tersebut. 6. Sumbangan disampaikan Saudara Obi C. Silalahi dari Wikcondet Batu Ampar ke Sekretariat Gereja berupa tisu 2 dus, kamper 4 bungkus, dan hand soap 4 liter. Majelis gereja mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. 7. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop Lux persembahan 1A, 1B, dan 2. 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua ke Diakonia Sosial Huria 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pakai di kemudian hari. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. KOR virtual dalam rangka Pesta HUT dan Gotilon.
Menjunjung bagas joro di Tuhan Malas Tuhani Sonang rohanai Walau sahur dan akaruasna Namun jutu iwana Walau sahur dan akaruasna Napogos na namora Naposo nama tua Patupa bagas joro di Tuhan Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Sempurnakan
kuasa tolong yang olehmu sekalian dipuji disembah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu ini hari yang berbahagia, firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang sangat indah ini, saya ingin mengucapkan kepada kita seluruhnya, ada Parhalado dan keluarga, dan kepada Amang, Inang, dan anak-anak kami, remaja dan posobulung yang hadir di rumah Tuhan ini. Selamat ulang tahun HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Ya, itu untuk kita semuanya. Dan ternyata kita tidak hanya memestakan perayaan ulang tahun gereja kita, dan pada hari ini juga kalau kita lihat di depan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ini adalah hiasan yang mengingatkan kita dengan pesta panen, atau dalam bahasa Batak dikatakan pesta gotilon. Jadi bahasa Indonesianya adalah pesta panen. Jadi banyak sini buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Ada juga dari buah yang mahal sampai buah yang murah. Ada pokok pisang di sini, walaupun pisangnya nggak ada pisangnya di bawah. Nanti bisa berfoto ria di sini kalau siap ibadah, tapi jangan diambil buahnya ya. Itu urusan panitia. Saya juga tidak berani menyentuhnya. Ya, silakan nanti untuk mengabadikan momen ya, karena setelah minggu ini mungkin nanti ini akan dibersihkan, jadi masih ada terpampang di sini. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak kami remaja dan posobulung, silakan kita berfoto di sini nanti ya. Karena tidak seterusnya ya, kita merayakan hari yang sangat luar biasa ini
Bayangin, kita hampir 2 tahun di rumah, ya, kita tidak melaksanakan tahun yang lalu pesta Gotilon atau pesta panen karena pandemik COVID-19. Jadi pada hari ini kesempatan yang berbahagia ini Tuhan izinkan kita untuk berbahagia. Jadi silakan saja. Saudaraku yang terkasih, pada minggu ke-21 setelah Trinitatis, pada pesta perayaan 57 tahun gereja kita berdiri di bumi ini, ya, dan kita bersuka cita dan kita pesta panen. Dan tapi ada yang paling spesial, firman Tuhan pada sore ini, minggu ini, mau memberikan kita suatu edukasi, mengingatkan kita tentang tugas PR kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang sudah berumur 57 tahun, sebagai masyarakat Batak yang berpesta panen pada saat ini. Pesta Gotilon, 1 tahun penuh kita banting tulang, banting setir mencari kehidupan kita setiap hari. Pergi pagi, pulang malam, meraih rezeki, mengharapkan berkat Tuhan. Kita raih, kita diberikan Tuhan semua itu, walaupun kadang susah, senang, sedih, bahkan menangis. Tapi kita diizinkan Tuhan sehat sampai saat ini, bersuka cita, beribadah. Firman Tuhan kali ini mau menyapa kita, memberikan kepada kita ingatan, tugas PR kita sebagai manusia yang sehat saat ini, bersuka cita saat ini. Ada 2 hal yang mau disampaikan firman Tuhan dalam konteks kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan ini. Apa itu, saudaraku? Pertama, kita harus ingat, karena ada kalimat tadi mengatakan kamu harus ingat, katanya. Dan ingatlah, kau harus ingat, katanya. Apa itu? Pertama, di hadapan Tuhan kita sama semua. Di hadapan Allah kita sama, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Kita tidak dibedakan Tuhan, baik kita ini kaya atau miskin, sama di hadapan Tuhan. Walaupun kita sekarang kuat dan sehat, ataupun sekarang kita ada yang lemah dan sakit-sakitan, di hadapan Tuhan kita sama. Jadi karena kita di hadapan Tuhan adalah sama, tidak ada kaya dan miskin di hadapan Tuhan, tidak ada kaum lemah dan kaum yang kuat. Tuhan katakan, untuk itu janganlah engkau mencari keuntungan dari orang miskin dan orang yang lemah. Dan janganlah engkau mencari keuntungan dari orang-orang yang lemah tadi. Sesamamu yang lemah, saudara kita yang lemah, saudara kita yang miskin, jangan kita mencari keuntungan. Kita dilarang untuk itu. Jangan cari keuntungan, jangan ambil kesempatan di dalam penderitaan saudara kita sesama manusia. Bahkan dikatakan lagi firman Tuhan ini, ada suatu terjemahan yang sangat keras sekali. Tidak boleh memperkosa hak-hak janda dan anak-anak yatim, katanya. Bahkan keras kalimatnya di sini. Jangan engkau memperkosa hak seorang janda. Karena gambaran status sebagai janda dalam konteks Perjanjian Lama, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia akan berubah status menjadi seorang perempuan yang kesepian, menjadi janda, tidak lagi ada yang menafkahinya. Ketika dia punya suami, dia diberikan makan
ditanggung jawab sama kebutuhannya. Tapi ketika dia ditinggal oleh mati suaminya, dia akan sendiri. Kalau dia punya anak, dia akan merawat sendiri anak-anaknya. Tuhan katakan hak seorang janda juga perlu kita perhitungkan dan kita hargai. Karena tidak ada orang mau jadi janda. Bahkan dikatakan sehelai pakaian seorang janda pun engkau tidak berhak untuk mengambil, apalagi menyentuhnya. Karena seorang janda dalam konteks perjanjian lama ini adalah orang yang miskin sekali. Mulai saat itu dia akan meraih rezeki, memohon belas kasihan dari orang-orang lain untuk dia makan saja. Dan hartanya pun tidak ada. Jadi jangan engkau memperkosa hak seorang janda yang miskin. Dan apalagi anak yatim piatu yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Jangan kita memperkosa hak-hak mereka. Lalu dikatakan lagi tidak boleh menahan upah seorang pekerja. Tidak boleh menahan upah seorang pekerja. Ini disindir dan ditegur adalah orang-orang pimpinan atau pengusaha orang kaya yang punya pekerja di ladangnya, di rumahnya. Jika memang mereka bekerja harus diberikan haknya, gajinya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Jangan tahan. Jangan memotong upah mereka. Karena setiap yang bekerja harus wajib hukumnya makan. Jangan dipotong dari aturan yang semestinya. Nah, yang terakhir dikatakan, pada saat engkau menuai atau panen di ladangmu, ada bagian dari sisa-sisa bulir-bulir dari padimu, gandummu di ladang, jangan kau bersihkan itu. Biarkan itu berada di atas tanah, karena itu adalah hak bagi seorang janda yang miskin dan anak yatim piatu dan orang-orang asing yang berada di kotamu. Biarkan mereka memungut itu, mengumpulkan itu, dan itu menjadi bagian hak mereka untuk bisa mereka makan. Jadi Bapak Ibu, saya pernah melayani di Semar Tebing Tinggi. Di sana jemaat dominan adalah petani. Petaninya adalah parhauma, menanam padi. Jadi kalau pesta panen itu serentak semua. Karena ketika menanam serentak. Jadi ketika menuai panen serentak. Dulunya katanya digotil. Mengambil padi itu digotil. Makanya ada pesta gotilon. Digotil dia, dicubit dia, diambil, dimasukkan ke bakul. Sama seperti kita lihat tadi sintua kita mengangkat bakul itu. Ya, digotil. Maka dikatakan pesta gotil. Digotil. Seperti dicubit batang padi itu lalu dimasukkan ke bakulnya. Tapi sekarang tidak pakai itu lagi di sana. Sudah ada teknologi. Sudah ada mesin. Mengambil padi itu tanpa bersusah payah lagi, tidak menggotil lagi, langsung mesin. Padi yang di batangnya tadi sudah masuk ke karung langsung. Tinggal menjahit dan membawa kepada toke padi untuk dijual. Tapi jika ada sisa-sisa yang berjatuhan dari padi, dari goni itu, jangan dipungut lagi itu. Biarkan saja di situ. Karena setelah panen, adalah anak-anak yang datang dan janda-janda yang miskin atau yang tidak punya ladang, tapi mereka menunggu. Kalau sudah selesai panen, mereka menunggu di pinggiran sawah itu, lalu mereka mengambil goninya, lalu mereka ambillah bulir-bulir yang jatuh tadi, dan mereka kumpulkan. Begitu juga ada orang asing. Itulah pekerjaan mereka, menunggu siapa ladangnya
atau sawahnya yang panen, mereka tunggu di situ. Mengharap kalau sudah selesai panen, mereka ambil sisa-sisa itu dan mereka jemur itu, dan itulah yang mereka giling ke mesin dan mereka makan. Dalam konteks perjanjian lama itu juga menjadi suatu aturan. Jangan ambil itu, sisa-sisa dari tuaianmu itu adalah hak orang fakir miskin dan anak yatim piatu, bahkan orang asing yang berada di tempat. Mengapa itu dituliskan Tuhan kepada bangsa Juda dan disuruh hamba-hamba Tuhan seperti Nabi Musa untuk mengingatkan mereka semuanya? Kita diingatkan, mereka diingatkan bagaimana untuk peduli dan mengasihi sesamanya manusia. Kalau kita lihat di Alkitab kita, saudaraku, itu ada judulnya tentang melindungi sesama manusia. Kalau kita kasih waktu, kesempatan, peluang bagi orang-orang susah dan kaum lemah untuk mereka makan, itu sudah kita melindungi hak mereka. Kita makan, mereka juga harus makan. Mengasihi sesama manusia, supaya itu bukan hanya retorika saja, ucapan saja. Supaya tidak menjadi isapan jempol, tetapi harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan. Yaitu peduli dengan kehidupan mereka. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita manusia, sama dengan kita melindungi sesama kita manusia. Bagaimana kita menempatkan hak-hak mereka di tempat semestinya, begitu juga kita melindungi sesama kita manusia. Dan bagaimana kita menghormati mereka. Orang miskin tidak perlu untuk diejek, dihina. Kita hanya bisa menghormati mereka. Karena kemiskinan bukan pilihan. Tapi jika itu berada kepada seseorang, kita juga harus hormati kemiskinan mereka. Kita harus hormati ketidakberdayaan mereka. Sama juga orang miskin itu menghormati orang-orang kaya. Mereka juga berdoa setiap hari kepada orang kaya, supaya ada orang kaya yang peduli kepada orang-orang miskin. Makanya kadang kita lihat ada dua mata logam atau mata uang yang berbeda. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada orang kaya, ada orang bawah. Jika ini saling toleransi, empati, hanya orang kaya yang bisa menolong sesamanya yang miskin. Hanya orang yang kuat, saudaraku, yang bisa menolong orang lemah. Dan hanya orang yang miskin dan orang lemahlah yang didengarkan Tuhan doanya untuk mendoakan orang-orang sukses dan orang-orang kaya. Jadi bisa kita katakan seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling mendukung. Orang kuat dan orang lemah, orang kaya dan orang yang miskin. Makanya dikatakan, janganlah ketika kita berbicara tentang kemiskinan dan orang lemah, suara kita besar. Ketika kita berbicara tentang persoalan orang miskin dan orang lemah, janganlah pisau kita sangat tajam sekali. Tapi jika kita berbicara tentang kuasa, pisau kita tumpul sekali. Tuhan tidak menginginkan itu. Karena ada ketiga status yang perlu kita perhatikan di sini. Yaitu orang asing, anak yatim piatu, dan janda. Berulang-ulang sekali dalam konteks perjanjian lama, begitu juga dalam konteks perjanjian baru. Coba kita perhatikan, tiga kaum ini sering disebutkan oleh Allah, bahkan Yesus Kristus. Perhatikan sesamamu manusia. Mereka yang orang asing, halak dagang, bahasa Bataknya. Orang asing yang berada di kotamu, perhatikan itu. Dan janda yang miskin, perhatikan itu.
yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Perhatikan itu, kasihani mereka, dukung, hormati, dan tempatkan hak mereka. Karena yang tiga ini adalah kaum yang rapuh, saudaraku. Kaum yang rapuh. Jangan sampai mereka menyerah dalam hidupnya. Jangan sampai mereka putus asa dalam hidupnya karena kemiskinannya. Jangan sampai anak-anak yatim dan piatu itu menyerah dan tidak punya cita-cita. Tapi mari kita dukung, kita bantu, kita doakan, kita kasih spirit bagi mereka. Karena mereka dan kita sama-sama berharganya di mata Tuhan. Yang kedua, yang menjadi PR kita dalam pesta ulang tahun dan Gotilon ini. Firman Tuhan juga mau berbicara dan mengingatkan kita. Yang kedua adalah di hadapan Tuhan kita sama-sama, yaitu sama-sama berdosa. Kita diingatkan Tuhan, kita adalah sama-sama manusia yang berdosa. Baik status kita bagaimana, siapa nama kita, di mana kita lahir, habit kita bagaimana dulu dan sekarang. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah manusia, bangsa yang berdosa. Tapi karena kasih Yesus Kristus anak Allah, kita diselamatkan. Yang berdosa menjadi selamat karena Yesus Kristus. Orang yang berdosa tadi, kita yang berdosa tadi diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan akhirnya kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Untuk itu kita diingatkan, kalau status kita sama, rasa perhatian Tuhan dan empati Tuhan Allah itu kepada kita manusia adalah sama. Untuk itu, jangan ada di antara kita yang bermegah oleh dirinya sendiri. Jangan ada di antara kita yang memiliki egoistika sendiri. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Anda juga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita bisa hidup karena kita bersama hidup dengan sesama kita manusia. Dulunya nenek moyang kita di Mesir diperbudak. Bangsa Israel diperbudak di Mesir oleh Raja Firaun. Tapi karena kasih Tuhan, dia mengutus hambanya, Nabi Musa, mengeluarkan nenek moyang kita dulu, bangsa Juda, keluar dari tanah perbudakan itu yang sangat menyakitkan dengan 10 tulah. Kita diingatkan dengan historis itu. Nenek moyang kita selamat dan merdeka. Demikianlah kita dimerdekakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dulunya kita gelap. Dulunya kita berdosa. Dulunya kita tidak tahu Injil. Dulunya kita tidak tahu jalan keselamatan. Dulunya kita tidak tahu baca tulis. Dulunya kita tidak tahu apa itu mode, apa itu teknologi, apa itu semua kecanggihan. Tapi karena disinari oleh Injil Tuhan, disinari oleh kasih Allah, kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Kalau kita simak sedikit memori 57 tahun dulunya, bagaimana gereja kita ini bertumbuh, berkembang. Yang dulunya bukan seperti ini gedung gerejanya.
Kalau kita saksikan tadi ibadat jam 9 begitu luar biasanya, semua jemaat dan hamba Tuhan merayakan itu. Dan kalau kita ikut juga ibadah live streaming waktu malam puji-pujian, bagaimana panitia bisa membuka realitas sejarah, perjuangan, perjalanan iman HKBP Keramat Jati, perintis yang membuat berkembang bertumbuhnya ini semua. Tuhan memberkati semua para perintis. Mereka sekarang tidak ada lagi dan keturunannya mungkin ada hingga saat ini. Bahkan tadi ada seorang ibu yang masih duduk bersama kami tadi. Dia bisa berdiri dan melambaikan tangan, umurnya 103. Dia bisa merasakan, melihat kita, anak cucunya merayakan ulang tahun 57 tahun Keramat Jati. Dulunya begitu sakitnya merintis. Kalau kita baca sejarah-sejarah untuk merintis para tokoh-tokoh pemula, begitu sakitnya menderitanya mereka mengumpulkan para jemaat, mencari segala bagaimana finansial gereja ini bisa bertumbuh dan berkembang. Amanginang, itu tidak sekejap terjadi. Semua oleh karena kasih Tuhan. Sekarang Keramat Jati sudah menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang dalam iman, penata layanan, koinonia, diakonia, marturia. Semua seksinya sudah berjalan. Anak-anak kita semakin cerdas. Sudah ada anak-anak kita S1, S2, S3. Tinggal tunggu profesornya kapan muncul. Ekonomi jemaat Keramat Jati tidak seperti dulu lagi. Sudah mulai berkembang. Buktinya bisa sampai menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Dan anak-anak kita sudah sukses dan sebagainya. Semua itu karena rahmat Tuhan. Dulu, sekarang, dan harapan kita sampai kepada Maranatha, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu dikatakan, bangunlah persaudaraan dengan cara melindungi sesama manusia. Hiduplah dalam kasih Tuhan, sehati sepikir, satu tujuan, dan saling merendahkan hati. Saling merendahkan hati. Contohnya, Amanginang, kita vaksin itu melindungi kita, melindungi sesama kita. Selamat kita, selamat orang lain. Kita pakai masker, kita melindungi diri kita dan melindungi sesama kita. Kita cuci tangan kita dengan pakai sanitizer atau pakai sabun, itu melindungi kita dan melindungi sesama kita manusia. Kita duduk dengan jaga jarak, menghindari kerumunan yang berlimpah ruah. Itu juga melindungi kita dan sesama kita. Seperti itulah kita melindungi dan memupuk membangun persaudaraan. Tetaplah hidup di dalam sehati sepikir, satu tujuan, dan saling merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita ternyata sama-sama harganya di hadapan Tuhan. Untuk itu saudaraku, alangkah indahnya jika kita hidup dalam kasih persaudaraan. Negara yang maju adalah negara yang mengasihi sesamanya manusia. Gereja yang maju adalah gereja yang mengasihi sesamanya manusia. Seorang insan yang diterima Tuhan duduk di dalam sorga adalah seorang insan yang mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada minggu sore yang indah ini. Kami sudah bersuka cita merayakan ulang tahun ke-57 tahun Gereja HKBP Keramat Jati. Dan sekaligus juga kami merayakan pesta panen pada saat ini.
berlimpah ruah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Itu menandakan bahwa kami adalah umat yang diberkati. Suka duka akan terlewati jika kami bersuka cita dalam Tuhan. Kami akan mencatat pesan moral dari firman-Mu untuk hidup saling mengasihi, menghargai, dan mengutamakan hak-hak orang yang lemah. Supaya ketika kami juga jatuh dan terpuruk, Tuhan juga mengarahkan pandangan orang-orang yang kuat untuk menopang dan membantu kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu selalu tercatat di dalam sanubari kami, dan kami akan mampu melaksanakan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami memanjatkan doa syafaat kami. Dengarkanlah Tuhan dan terimalah permohonan kami ini. Kami berdoa buat keluarga Amri Christopher Situmorang, Ibu Lucy Indah Borunenggolan, di mana Engkau karuniakan anak perempuan, anak ketiga bagi keluarga itu. Berikan kesehatan kepada si ibu dan bayinya, agar mereka berbahagia, dan anak itu menjadi anak yang selalu tunduk kepada orang tuanya dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat rencana pernikahan anak-anak-Mu di gereja ini. Tuhan berikan jodoh yang membanggakan dan membahagiakan hati mereka. Berkatilah anak-anak-Mu, yaitu Riko Christian Panggabean bersama Tessa Paulina Elia Boru Panjaitan, yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun ini. Begitu juga Tuhan rencana pernikahan kepada anak-Mu Rio Henry Manurang dan Francisca Pujie Boru Nenggolan, yang akan terlaksana pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun ini. Tuhan, berkatilah semua rencana keluarga, dan begitu juga doa tulus dari anak-anak-Mu yang saling mencintai. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang akan pindah, meninggalkan kami dari gereja ini, dan mereka pindah ke gereja yang mereka tuju, yaitu kepada Novalia Borusian yang akan pindah ke GKI Ngupasan Yogyakarta. Berkati Tuhan jemaat-Mu itu agar menjadi jemaat yang misioner di tempat gereja yang dia tuju. Begitu juga dengan keluarga Insinyur Jordan Simanjuntak bersama Ibu Dr. Helena Purnama Sari Boruturnip beserta 4 orang anaknya. Mereka pindah ke HKBP Duren Sawit. Berkati mereka juga Tuhan menjadi jemaat yang misioner di sana, dan bertumbuhlah iman mereka. Berkati juga Tuhan segala pelayanan, koinonia, diakonia, marturia, dan seksi-seksinya yang melayani Tuhan di gereja ini. Biar Engkau pakai mereka Tuhan, supaya pelayanan di gereja ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada hari ini, di mana Engkau tahu Tuhan, jemaat-Mu yang sampai saat ini menderita sakit. Tuhan, teguhkan iman mereka, berikan kepada mereka iman yang kuat, agar walaupun mereka dalam keadaan sakit, tetapi iman mereka tetap beria-ria memuji, memuliakan Tuhan. Buat saudara kami, Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sihotang, Sintua LRR Boru Sormin, Sintua B Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Gugu, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, B Sibarani, Nyonya L Siregar Boru Silalahi, Nyonya Sitorus Ruslan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua F Aritonang, M Marbun, C Tambunan, RS Pardede,
Nyonya Panggabean boru Hutagalung, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar boru Siahan, Lumongga Hasibuan, Fiesti boru Sianturi, TN Sitorus, Nyonya Aritonang boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, Nyonya Siahan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Maria Valentina boru Siringoringo, Nyonya Purba boru Silaban, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak boru Sinaga, Eva boru Sitinjak, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya RB Sirait boru Lumban Tobing, W Samosir, Sanli Siahaan. Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan. Begitu juga kepada Amang TN Sitorus Nyonya Marpaung yang juga masih sakit dalam masa pemulihan di rumahnya. Sembuhkan Tuhan, kasihani mereka. Berikan kepada mereka obat yang dari Engkau saja, agar memulihkan tubuh mereka. Dan mereka selalu berjuang tanpa putus asa untuk mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit pada saat ini. Nyonya Sintuasian boru Manalu, Tambunan, Nyonya Panjaitan boru Tampu Bolon, Nyonya Manurung boru Silitonga, dan Amang Edward Marbun yang berjuang sekarang di ruang ICU Rumah Sakit Budi Asi. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang berkuasa akan nafas, tubuh dan jiwa kami. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke tangan-Mu, supaya Engkaulah yang akan memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Dan apapun Tuhan itu, segala hal yang terjadi bagi mereka, Tuhan punya kuasa atas hidup mereka. Tapi kami sebagai manusia yang percaya kepada-Mu, kami mohon Tuhan berikan mujizat-Mu kepada jemaat-Mu yang menderita dalam sakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada di tempat ini, di gereja ini yang sekarang menderita sakit. Jamah tubuh mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kesembuhan. Jika ada yang sakit di dalam tubuhnya, yang susah pikirannya dengan berbagai hal, berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Sembuhkanlah, damaikanlah hatinya, agar selalu merasakan kasih setia-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Terkudus dalam bagimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tiba pada acara Pesta Gotilon gereja kita untuk mensyukuri segala anugerah Allah. Oleh sebab itu, dengan rasa syukur kepada Allah, marilah kita memuji Dia. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 373 ayat 1. Saya undang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, kita telah menerima anugerah dan kasih karunia yang dari Allah. Kita mengakui bahwa segala karunia yang melimpah dalam kehidupan itu, semuanya itu berasal dari Allah. Dia memberikan kepada kita hasil tanah, hasil dari tumbuh-tumbuhan, dan hasil dari segala yang kita kerjakan. Semuanya itu telah kita dapat dari Allah. Maka, bukankah selayaknya kita bersyukur kepada Allah? Firman Tuhan berkata, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita puji Tuhan dari buku ND HKBP nomor 848 ayat 1 dan seterusnya. Silakan jemaat, silakan duduk. Persembahan syukurku bagimu ya Tuhan, walau sangat sedikit Tuhan dibandingkan berkat
Marilah kita bersyukur kepada Allah karena Dia adalah Sang Pemberi anugerah untuk selama-lamanya kasih karunia kepada kita. Kita telah mempersembahkan persembahan syukur kita sebagai tanda hasil dari segala yang kita kerjakan. Maka dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa melayani gerejanya di dalam damai sehati dan di dalam kasih. Marilah kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan. Berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan hidung yang baru baginya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, dan di pekarangan. Kami bergembira memberikan sebagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk berubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah, dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang kekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami.
karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup kami, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur, dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam hidup yang kekal yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudariku ibadah kita pada hari ini, dan begitu juga kepada Jemaat AKBP Keramat Jati dimanapun Anda berada dan di rumah. Shalom untuk kita semuanya, tetap semangat, Tuhan memberkati.